mereka itu nanti itu akan semakin sekuler gitu. Sehingga cara berpikirnya banyak yang sekuler, di mana kiblatnya tidak lagi Mekah Al-Mukarramah, tapi kiblatnya barat. Kiblatnya lagi tidak menjadikan agama sebagai nilai-nilai yang diutamakan, tetapi kiblatnya adalah dunia. Jadi terjadi sebuah perubahan. Jadi dunia barat itu sudah bosan dengan kebaratannya, lalu berubah menjadi ketimur-timuran. Lalu orang timur itu sudah bosan dengan ketimurannya, lalu berubah menjadi kebarat-baratan gitu. Nah, oleh karena itu nanti akan terjadi kehancuran cara berpikir, kehancuran bersikap. Kemudian yang berikutnya, kehancuran keistiqomahan tentang ajaran Islam, sehingga tidak lagi bisa dijadikan standar. Banyak yang mereka itu jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Nanti akan kesangkut hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, sebaliknya pada saat itu Baitul Maqdis makmur. Baitul Maqdis merdeka. Jadi oleh karena itu indikasi dari kemerdekaan Baitul Maqdis, kemerdekaan Palestina itu erat kaitannya dengan akhir zaman. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib, ini menunjukkan bahwa kelak Baitul Maqdis, kelak Palestina akan terbebas dan akan makmur. Kapan itu terjadi? Indikasi akhir zaman. Tetapi semenjak wafatnya Rasulullah SAW sudah terjadi 2 kali. Yang pertama pada masa Umar Ibnul Khattab, Baitul Maqdis dikembalikan kepada kaum muslimin. Dan yang kedua pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga seperti itu. Dan yang ketiga, nah ini kapan nih? Apa sampai yang ketiga saja? Wallahu alam. Tetapi Erdogan pernyataannya hari ini membuat gerah dunia barat. Kami akan mengembalikan Palestina, ya. Kami akan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Apa mungkin gitu? Mungkin saja. Wallahu alam. Ya. Kita lihat. Lanjut, wa kharabu Yathrib, dan kehancuran Yathrib, khurujul malhamah, maka akan terjadi al-malhamah. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya sekilas saja tentang al-malhamah. Al-malhamah terjadi 2 kali. Yang pertama, al-malhamah akan terjadi di wilayah Suriah. Kemudian yang kedua, al-malhamah akan terjadi di wilayah Palestina. Apa yang dimaksud dengan al-malhamah? Malapetaka besar, perang besar. Ya, nanti. Kemudian wa khurujul malhamah, dan ketika nanti terjadi al-malhamah maka juga erat kaitannya dengan Fathu Konstantiniyah, akan terjadi penaklukan Konstantin. Apa itu Konstantin? Konstantinopel apa? Ibu kota Italia. Itu nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kenapa seperti itu? Ini sebenarnya ini masuk kepada ranah syara. Agama yang besar mempengaruhi dunia hari ini adalah bagian dari penyimpangan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka pusatnya di Roma, Italia. Maka nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun, juga akan terjadi penaklukan Konstantin. Kenapa? Nanti Nabi Isa alaihissalam akan membawa misi mengembalikan
agama kepada agama tauhid. Dan salah satu yang diluruskan itu yang pusatnya ada di Roma. Itu ya, udah paham lah. Kita lanjut. Jangan terlalu diperjelas karena bukan kajian tafsir ya. Lalu wafathul Konstantiniyah, dan ketika terjadi penaklukan Konstantin, khurujud Dajjal. Disitulah Dajjal akan keluar. Ketika Konstantin itu ditaklukkan, maka Dajjal keluar. Di mana Dajjal keluar? Nah, nanti akan dijelaskan. Tetapi tidak mungkin Dajjal keluar itu di terowongan antara Istiqlal dengan katedral, enggak. Di tempat lain. Ya. Kita lanjut. Abdullah bin Bushair berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bainal malhamah wa fathil madinati al Konstantiniyah." Jarak antara al-malhamah dan penaklukan Konstantin adalah Sittina yakhruju Dajjal fisabi'ah. Bahwa Dajjal akan keluar adalah 6 tahun ya setelah penaklukan Konstantin. Dan Dajjal akan keluar itu pada tahun ke-7. Jadi 6 tahun setelah penaklukan Konstantin, maka Dajjal akan keluar pada tahun yang ke-7. Jadi tinggal dihitung aja Kang Amar. Kapan penaklukan Konstantin selesai? Ini. Tahun ke-7 pasti Dajjal muncul. Ini menurut hadis dari Abdullah bin Bushair diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kita lanjut. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna kustatal muslimin yaumal malhamah fi ardil ghutah fi madinati yuqalu laha Dimasku min khairi mada'inis Syam." Bahwa inna kustatal muslimin, pada saat itu yang akan menjadi benteng kaum muslimin, yaumal malhamah, ketika terjadi al-malhamah, perang besar, yakni fi ardil Ghutah, di suatu wilayah namanya Al-Ghutah. Ya, Al-Ghutah fi madinatin yuqalu Dimasku, yakni salah satu kota yang ada di wilayah Damaskus. Itu benteng kaum muslimin. Benteng kaum muslimin ketika terjadi al-malhamah itu adalah Al-Ghutah. Apa itu Al-Ghutah? Suatu kota yang terbaik di wilayah Damaskus. Ya, min madainis Syam, dari wilayah ya Syam. Apa itu Damaskus? Damaskus di mana? Syria. Syria itu akan menjadi benteng kaum muslimin. Kenapa seperti itu? Saya lanjut dulu. Udah selesai di situ ya, poin yang pertama. Ini waktunya terbatas nih. Salahnya kita sekarang mau ada acara besar ya. Ini sudah disiapkan ininya nih. Oke, kita lanjut. Huwatai marimakumullah, apa yang melatar belakangi peristiwa al-malhamah itu? Kalau nggak salah sudah saya bahas ya, bahwa salah satu dari indikasi akhir zaman adalah munculnya gunung emas di sungai Efrat. Sudah ya? Apa belum? Oh belum. Saya pikir udah, berarti kelewat nih. Sungai Efrat itu
adalah sungai yang termasuk sungai terpanjang di dunia. Panjangnya kisaran 2000 km lebih. Melalui wilayah, hulunya ada di wilayah Erdogan. Di mana Erdogan? Di Turki. Masuk ke wilayah Suriah. Masuk ke wilayah Suriah ke sini. Saddam, Irak. Jadi ujungnya ada di Irak. Nah, menurut prediksi bahwa sungguhnya akan muncul nanti ketika sungai Efrat ini kering, akan muncul gunung emas di wilayah Suriah, dan itulah yang menjadi perebutan dunia. Siapa yang menguasai gunung emas itu adalah menguasai dunia. Kenapa? Karena dunia bisa dibeli. Tentara bisa dibeli. Ya. Apa itu? Ini apa namanya? Ya, granit bisa dibeli. Dengan rupiah segala macam bisa dibeli. Maka oleh karena itu terjadi sebuah perebutan dunia oleh karena munculnya gunung emas itu di wilayah Suriah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin itu mendukung Suriah untuk mempertahankan gunung emas itu. Sementara yang lain berusaha untuk merebutnya. Maka terjadilah pertempuran besar yang insya Allah akan menjadi pesertanya tidak kurang dari 80 negara. Negara Polker ikut nggak? Ya tergantung presidennya hari ini. Ya. Oke. Nah, disitulah terjadi pertempuran besar. Maka ketika terjadi pertempuran besar yang disebut dengan Al-Malhamah itu, benteng kaum muslimin adalah Fil-Ghutah. Suatu kota namanya Al-Ghutah, yuqalu laha Damaskus, yakni Damaskus merupakan kota yang terbaik, dulu diungkap dengan istilah Syam. Sekarang sudah terbagi-bagi Syam itu. Di antaranya adalah Suriah. Oke, kita lanjut ya, karena waktu kita terbatas. Yang kedua, tempat keluarnya. Sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ad-Dajjal yakhruju min ardi bil masyriqi. Dajjal akan keluar di suatu wilayah di bumi belahan timur. Yuqalu laha Khurasan, yang diberi nama Khurasan. Jadi Dajjal akan keluar dari Khurasan. Apa itu Khurasan? Ini ahli sejarah siapa? Ustaz. Konon Khurasan itu adalah merupakan negara besar dulu yang sekarang sudah terbagi-bagi. Ya. Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan. Nah, itu adalah merupakan suatu wilayah yang dulu adalah disebut Khurasan. Tetapi untuk analisisnya, di antara negara-negara tersebut yang paling banyak Yahudinya di mana? Kenapa? Karena nanti ketika Dajjal itu muncul akan disambut oleh 70.000 pasukan Yahudi dari Khurasan. Afghanistan, Tajikistan, kemudian Iran. Itu yang terbanyak di mana? Konon yang terbanyak di Iran. Maka kemungkinan Dajjal muncul di wilayah Iran. Ya. Oke, selesai ya. Kita lanjut poin yang ketiga biar cepat selesai. Penaklukan Konstantin merupakan tanda-tanda nubuat, adalah penaklukan kota Konstantin di akhir zaman. Dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, "Sami'antum, apakah kalian pernah mendengar?" Ini disampaikan kepada para sahabat. Bimadinatin,
tentang suatu kota. Janibu minha fil barri, yang sebahagiannya ada di wilayah daratan. Wa janibun minha fil bahr, dan sebahagian yang lainnya ada di wilayah lautan. Ya, setelah kita melakukan telusur bahwa ternyata suatu kota yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW yang persis seperti ini, sebahagiannya ada di wilayah daratan, sebahagiannya ada di wilayah lautan, adalah kota Volker. adalah kota Konstantin. Karena Volker belum jadi, stadionnya masih udah berapa persen nih yang punya proyek nih. Nah, Kang Amar sudah mau main di situ. Oke, lanjut. Qalu, para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami mendengar." Qala, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta yagzuha sab'una alfan min bani Ishaq, terkecuali akan datang ke tempat itu 70.000 dari Bani Ishaq untuk menaklukkan Konstantiniyah. Fa'idha ja'uha nazalu, pada saat mereka mendatanginya, nazalu, maka Allah memberikan kemenangan. Falam yuqatilu, dan mereka tidak memelanginya bisilah, dengan senjata. Walam yarmu bisahmi, dan juga tidak melemparkan anak panah. Qalu, mereka hanya mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi senjatanya adalah kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. Maka ketika mengucapkan kata Rasulullah SAW la ilaha illallah, fayaskutu ahadu janibuha, maka akan takluklah, akan jatuhlah sebagian dari kota itu. Yuqalu, qala Tsaur, berkata Tsaur, ahada ruwatil hadis, salah seorang dari perawi hadis ini, la alamu illa qala alladhi fil bahr, maka yang akan jatuh pertama adalah yang masuk ke wilayah lautannya. Lalu thumma yaqulu tsaniyah, kemudian akan menyatakan, akan mengatakan, akan menteriakan 70.000 dari pasukan kaum muslimin ini, dari Bani Ishaq ini, kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, fayaskutu janibuhal ukhra, maka jatuhlah bagian yang lainnya, bagian yang kedua yang ada di wilayah daratan. Jadi ternyata disebutkan di dalam hadis ini tidak terjadi pertempuran besar, tetapi yang terjadi adalah dengan kalimat itu mereka menyerah. Dan kalau hanya dengan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, kayaknya kita minat ya. Cuman gitu doang. La ilaha illallah wallahu akbar, jatuh gitu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayufarraju lahum fayadkhuluha, maka akhirnya mereka menguasai wilayah itu dan mereka memasukinya. Fayagnamu, maka mereka menemukan banyak ghanimah. Lalu fabainama hum yaktasimunal ghanaim, pada saat mereka sedang memproses untuk membagikan ghanimah ya terhadap penduduknya yang beriman, idja'ahumus sarih, tiba-tiba terdengar teriakan.
dia berkata, teriakan itu menyatakan, inna dajjal qad kharaja. Sungguhnya Dajjal sudah keluar. Lalu fayarkununa kulla syai'in wa yarja'un. Dan mereka meninggalkan hal itu, lalu mereka kembali untuk berhadapan memerangi Dajjal dengan pengikutnya. Ikhwata iman rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan bahwa penaklukan Konstantin erat kaitannya dengan kemunculan Dajjal. Dan itu pasti terjadi, merupakan alamat dari nubuwah. Oke, kita lanjut. Al-Hafidz Ibnu Katsir berpendapat sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwa bangsa Romawi memeluk Islam di akhir zaman. Jadi Romawi menurut telusur sejarah itu penduduknya keturunan dari Bani Ishaq. Jadi Romawi itu dari Bani Ishaq, ya. Ya. Siapa itu bintang lapangannya? Del Pero ya. Berarti itu dari Bani Ishaq. Nah, menurut Ibnu Katsir bahwa sungguhnya kemungkinan di akhir zaman itu mereka banyak yang memeluk Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh hadis yang dibahas tadi, sesungguhnya 70.000 orang dari Bani Ishaq memeranginya. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan bahwa mereka dipuji di dalam hadis Al-Mustarid Al-Quraisy. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi kemungkinan menurut Ibnu Katsir sesungguhnya terjadi penaklukan Konstantin dibantu oleh masyarakatnya. Oke, lanjut. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang Bani Ishaq. Taqumu sa'ah warum aktsarun nas. Taqumul sa'ah, akan terjadi kiamat. Warum aktsarun nas, dan Romawi itu termasuk penduduk yang besar. Dibandingkan dengan mana? Besar dibandingkan dengan Arab, dibandingkan dengan Mekah, dibandingkan dengan Madinah. Kenapa? Karena Madinah dan Mekah sekarang ini kecil penduduknya itu. Hanya kisaran 33 juta lebih. Beda dengan Indonesia. Indonesia 260-an. Kemudian Amerika kisaran 300 juta lebih. Dan yang terbanyak adalah penduduk Chinese. Ada yang menyatakan 1 miliar, ada yang menyatakan 1,5 miliar. Ya. Kita lanjut. Faqala lahu Amr, maka berkata kepadanya Amr, absir ma taqulu. Absir, ceritakan kepadaku apa yang kamu katakan. Qala, ia berkata, aqulu ma sami'tu min Rasulillah. Yang aku katakan adalah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain qulta dzalika inna fihim la khisalan arba'an. Jika demikian, maka mereka itu, yakni Romawi itu, kotanya Konstantin itu, penduduknya memiliki 4 keutamaan. Yang pertama, innahum la ahlamun nas indal fitnah. Bahwa mereka itu adalah orang yang paling tenang ketika fitnah akhir zaman itu muncul. Padahal terjadi penaklukan Konstantin dan juga dekat dengan kemunculan Dajjal, tetapi dikisahkan mereka orang yang paling tenang menurut hadis ini. Boleh jadi keimanannya kuat, mentalnya kuat. Kemudian yang kedua, wa asra'uhum iqamatun. Wa asra'uhum iqamatan ba'da musibah. Dan mereka itu orang yang cepat bangun setelah mendapat musibah. Jadi tidak lama-lama bernostalgia dengan hal yang pahit, mereka cepat bangkit begitu. Nah,
Ini adalah tanda-tanda jawara yang model begitu, tanda-tanda petempur gitu ya. Kemudian yang berikut, wa ausyakuhum karratan ba'da farrah. Dan mereka itu adalah orang yang cepat bangkit setelah dikalahkan. Jadi tidak, yaitu tadi cepat bangkit. Kemudian wa khairuhum limiskin wa yatim wa dhaif, dan orang yang terbaik dalam memperlakukan kaum miskin dan juga orang yang lemah. Dan ditambah yang kelima, wa khamisatun hasanatun jamilatun wa amna'uhum min zulmil mulki, dan mereka adalah orang yang paling bersemangat mencegah kedaliman dari raja-raja mereka. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi boleh jadi keturunan Bani Ishaq yang 70.000 itu dari penduduk Romawi yang ikut membebaskan Konstantin sehingga di akhir zaman jatuh ke pangkuan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, al-malhamah kubro, merupakan tanda nubuwat adalah akan terjadinya perang besar di akhir zaman antara pasukan al-Mahdi, yakni pemimpin kaum muslimin, dan komando Romawi yang disebut dengan Bani Asfar. Jadi kita nanti ketika membaca hadis ada yang disebut di akhir zaman itu akan terjadi peperangan dengan Bani Asfar. Kata Rasulullah SAW, pada masa itu kembali ke zaman batu. Sehingga konon teknologi tidak lagi berguna. Sehingga peperangan akhir zaman tersebut tidak menggunakan senjata berat, meriam, senapan otomatis, atau peralatan elektronik modern yang lainnya. Zaman itu kembali ke zaman baheula. Senjata yang digunakan adalah, ada yang menyatakan pedang, kemudian tombak. Tetapi di hadis yang tadi tidak menggunakan panah bahkan. Kemudian juga ya selanjutnya adalah kuda. Manusia seluruhnya akan mengalami zaman kembali ke zaman kegelapan, tanpa listrik, penerangan, kemudian tanpa mesin dan alat-alat elektronik, tanpa mobil, tanpa pesawat, mirip sebagaimana manusia gunung di zaman silam. Ya. Tempat pusat peperangan akhir zaman akan terjadi di Syam atau Suriah, bumi yang menjadi medan dakwah, hijrah, dan jihad para nabi dan rasul. Wa ta'imanimakumullah. Jadi ini kajian kita tentang bahasan lanjutan mengenai kemungkinan waktu keluarnya Dajjal, tempat keluarnya Dajjal, terjadi penaklukan Konstantin, dan akan terjadi al-malhamah kubro. Kuatai marimakumullah, waktu Isya sebentar lagi ya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, sengaja saya dipercepat biar karena sekarang ada 2 acara ya, acara ta'lim, kita silaturahim, dan juga sehubungan dengan ada agenda khusus di PC Persatuan Islam Koja Jakarta Utara ya. Bisa di off aja dulu. Subhanallah, Tanjung Priuk Jakarta Utara, bisa di off dulu ini ya. Nah, juga kita ikut berduka ya, dan juga kehilangan dengan meninggalnya sesepuh kita, guru kita, Bapak Ustadz